Halo, balik lagi. Kali ini kita akan mencoba membahas terminologi yang sering dipakai ketika kita bergaul di dunia IT risk management. Kemarin kita sudah membahas tentang dua standar dari risk, yaitu NIST 830 terkait dengan IT risk management, assessmentnya seperti apa. Dan yang kedua, kita membahas tentang NIST 839, yaitu bagaimana manajemen IT security risk-nya. Let's start. Pertama, apa itu risk? Risk adalah probability of an event and its consequences, atau chance of something happen. According to NIST 830, kita harus punya namanya risk framing. Apa itu risk framing? Risk framing itu adalah kita membuat satu frame atau kotak, kita tempatkan objek yang kita mau analisa di situ. Bisa jadi motor kita, mobil kita, rumah kita, istri kita, selingkuhan kita. Wait. Nah, objek yang kita tempatkan di frame itulah yang kita akan analisa seberapa besar kemungkinan sebuah event terjadi. Nah, event ini bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif kita tahu lah ya, rumah kebakar, banjir, barang hilang, motor hilang. Tapi kalau yang positif bagaimana? Contoh, kita punya project 6 bulan, ada risiko bahwa project ini bisa selesai kurang dari 6 bulan, bisa jadi 3 bulan. Nah, resikonya apa? Resikonya bisa jadi dana ini akan dialokasikan ke tempat lain, ke divisi lain, ke teknologi lain. Jadi intinya adalah risk framing itu adalah sebuah parameter atau kriteria yang kita harus pikirkan ketika kita ingin manage risiko. Yap, risk management alias protecting the asset. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa definisi dari aset? Aset adalah semua hal yang punya property of value. Nah, according to Isaka yang membuat satu material IT governance namanya COVID, sebuah item atau sebuah objek ada value-nya kalau dia punya 3 hal. Pertama, efek manfaatnya terasa. Yang kedua, penggunaan resource-nya dapat terukur dan teroptimisasi. Dan yang ketiga, ketika kita menggunakan aset tersebut, item tersebut, mereka tahu kegunaannya, resiko yang muncul setelah digunakan, kapan harus digunakan, dan sebagainya. Tapi saya lebih senang dengan pendekatan ITIL. Suatu item dianggap ada value-nya kalau mereka punya dua hal. Dan dua hal ini harus ada, nggak boleh salah satu. Yaitu, pertama, harus ada purpose, tujuan. Yang kedua, harus ada assurance. Let's say, kita punya cloud, kita taruh aplikasinya di cloud tersebut. Pertanyaannya, tanya ke diri kita sendiri, apakah aplikasi di cloud itu ada gunanya? Yang kedua, bisa digunakan atau tidak? Kalau ada gunanya, tapi putus-putus, hang, berarti tidak ada value-nya, atau value-nya kurang. Atau kita balik, bisa jadi akses ke cloud-nya lancar, tapi kita sendiri nggak tahu gitu kan gunanya cloud ini buat apa. Kalau bisa ditaruh di internal, kenapa harus taruh di cloud? Misal seperti itu. Nah, kalau kita tarik dari situ, artinya tidak hanya hardware, infrastruktur, atau item fisik saja yang termasuk aset. Bisa jadi non-fisik seperti aplikasi, seperti brand recognition, seperti trust, kepercayaan, itu termasuk aset. Jadi ada yang tangible asset, ada yang intangible asset. Yang unik adalah human, alias kita nih sebagai manusia.
Kalau yang dibutuhkan adalah kuantitas, masuknya ke tangible. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah skill, kita bisa training, kita bisa mengasah skill itu, masuknya ke intangible asset. Nah, dengan ditempatkannya objek itu ke dalam frame, kita bisa menilai seberapa penting objek itu dalam kacamata perusahaan, dalam kacamata fungsi atau departemen, atau dalam kacamata sistem. Kalau kita terapkan, kalau kita tempatkan objek itu dalam frame dengan berbahan emas, itu berarti penting sekali, sangat valuable sekali. Kalau kita tempatkan aset tersebut di frame berbahan kayu, mungkin saja tidak terlalu penting. Inilah yang disebut dengan konteks, alias risk konteks. Suatu objek yang ditempatkan dalam frame yang berbingkai emas berarti ini objek yang sangat valuable dan ingin kita proteksi. Nilai valuasinya, kita ingin preserve asetnya, kita ingin menjaga keotentikasiannya, dan sebagainya. Proteksi dari yang namanya threat. Apa itu threat? Threat adalah suatu event atau suatu circumstances, suatu kondisi yang mempunyai potensi untuk merusak. Merusak apa? Merusak individual, merusak organisasi, merusak sistem atau function atau departemen tempat kita berada. Nah, disinilah pentingnya kita harus menemukan yang namanya threat source. Apa itu threat source? Yaitu suatu elemen yang mempunyai potensi untuk menimbulkan resiko. Tentunya resiko yang negatif yang kita pengen tackle, pengen hadapi. Nah, source ini bisa jadi sendirian atau beberapa source jadi satu, kombinasi. Salah satu spesialis atau salah satu tim yang spesialis ngadepin threat source atau mencari threat source di dunia IT security itu adalah Blue Team. Ya, apalagi mereka dilengkapi sekarang tuh dengan device-device yang bisa mendeteksi APT, Advanced Persistent Threat. APT itu apa sih sebenarnya? Paling gampang tuh jelasinnya gini. Adversary alias musuh ingin mengambil informasi dari organisasi kita sebanyak-banyaknya dan selama mungkin. Itu adalah APT. Kalau sekali dua kali mungkin bisa ditutup, tapi dia akan bercoba terus-terusan masuk, dan juga ketika dia masuk dia nggak akan langsung keluar selama mungkin dia akan ngedon di sistem di organisasi tersebut. Jadi dia ngambil sebanyak-banyaknya. Nah, ini biasanya nationwide, terorganisir, ya, crime organization itu salah satu contoh dari APT. Nah, Blue Team atau di beberapa tempat tim IT risk itu memang harus mencari threat source. Kalau ketemu threat source-nya, kita akan bisa mendapatkan vulnerability apa yang bisa dieksploit dari item-item atau aset-aset kita itu, sejauh mana impact eksploitasinya, dan seberapa besar chance itu terjadi. Jadi, vulnerability adalah satu weakness. Nah, weakness ini akan coba dipergunakan, itu tadi exploit. Dan kalau vulnerability-nya diketahui, lalu impact-nya juga ketahuan, change-nya sudah bisa diperkirakan, baru kita bisa menilai seberapa besar risk acceptance kita. Apa itu risk acceptance? Seberapa tinggi, seberapa besar senior manajemen willing to tolerate the risk. Contoh, kita di gedung. Sebenarnya ada resiko bahwa gedung ini akan jatuh menimpa kita. Harusnya kita pakai helm gitu. Cuma chance itu sangat-sangat kecil
impact-nya memang besar, tapi tadi change-nya kecil, kita bisa tolerate the risk. Jadi jarang ada yang kita lihat masuk ke gedung tuh pakai helm tuh jarang ada. Jawabannya adalah assessment ya. Kita sudah punya risk framing, makanya sekarang kita assessment. Mana aja aset-aset yang diperlukan untuk kita analisa. Mana saja aset-aset yang kritikal buat kita, yang kira-kira kalau ini aset bermasalah, sejauh mana bisa mengganggu operasional perusahaan kita, mengganggu sistem IT kita, dan mengganggu bisnis proses dari perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat, tadi kita sudah membahas risk frame. Setelah itu, kita ingin menilai objek mana yang kita mau frame, berarti kan kita harus assess ya, according to NIST 830. Nah, apa itu assessment sebenarnya? Assessment itu adalah sebuah proses yang terus-menerus ya, continually, untuk mengidentifikasi, memprioritisasi, dan mengestimasi resiko. Sampai sejauh mana resiko itu bisa menimbulkan impact terhadap perusahaan. In a nutshell, assessment itu adalah kita pengen menemukan change atau likelihood plus impact, hasilnya risk rating. Jadi ada yang risknya tinggi, high risk, ada yang moderate risk, ada yang low risk. Nah, risk rating inilah yang akan berafeksi terhadap risk acceptance-nya suatu organisasi atau perusahaan, yaitu risk response. Nah, risk response itu ada 4. Ketika kita sudah ada assessment, keluarannya adalah respon itu. Hasil output dari assessment, nanti senior manajemen akan menilai, akan merespon hasil dari assessment itu. Nah, keluaran dari assessmentnya ada 4. Pertama, risk acceptance, alias ya tadi, resikonya mungkin ada, cuman ya nggak terlalu besar-besar amat, we can deal with it. Nggak bisa pakai kurir, ya udah kita suruh aja karyawan kita kirim barangnya sendiri pakai mobilnya dia. Yang kedua, risk avoid. Kalau bisa pakai mobil, ngapain pakai motor? Resikonya gede kalau pakai motor misalnya. Yang ketiga, risk reduce. Kita mau kirim barang pecah belah, supaya barang pecah belah ini tidak hancur, kita pakai bubble wrap. Nah, ini mereduksi supaya tidak pecah. Biasanya organisasi mengambil opsi merespon dengan opsi risk reduce atau risk mitigasi itu kalau dia melihat risk ini pasti ada, severity-nya tinggi, cuman dihilangkan impossible. Nah, bagaimana mereduksi hal tersebut? Dan yang terakhir, kalau bisa orang lain, kenapa kita? Contohnya asuransi. Kalau kita bermasalah di rumah sakit, ya asuransi yang bayarin, kita kan bayar premi. Atau kalau kita tidak sanggup memanage jaringan, kita bisa sewa vendor, istilahnya managed service atau bahasa lainnya outsourcing. Itu pun termasuk risk transfer. So, sebenarnya risk assessment atau risk management ini siapa sih yang bertanggung jawab? Senior management. Karena mereka lah risk owner. According to NIST 839 yang managing IT security risk, kita punya konteks 3 loh, ya, 3 level konteks. Yang pertama, strategic risk, yaitu ngomongin market change, tiba-tiba berubah, kita harus pivoting, tadinya jualan ayam jadi jualan flash disk, jualan komputer. Nah, itu market change ya, ada resiko di sana. Yang kedua, tactical risk, ya bisnis operasi yang tadinya training itu rata-rata offline, tatap muka sekarang online.
Nah, itu juga ada resikonya di situ. Dan yang ketiga adalah operasional risk, pergantian sistem. Kalau kita pakai Zoom bagaimana, kalau pakai Google Meet bagaimana, Jitsi bagaimana, Microsoft Teams bagaimana, dan lain-lain. Itu semua ada risknya. Nah, masalahnya konteks ini influenced by some factor, beberapa faktor, yaitu visi misi organisasi, regulasi, budget, terutama seberapa besar we are willing to pay for risk mitigasi, risk avoidance, and so on, dan risk appetite. Ya, risk appetite itu ibaratnya ya organisasi ini sebenarnya nggak sih ada risk gitu, atau cuek aja gitu tentang risk, seberapa besar mereka willing to search for the risk. Ya, makanya tadi ada assessment. Ya, kalau assessmentnya punya budget tinggi, ini biasanya risk appetite-nya tinggi nih. Mereka ingin mengetahui aset-aset mana aja yang kritikal, dan mereka pengen securing the asset supaya nggak kenapa-napa. Karena kalau ada kenapa-napa, business impact kita, organisasi kita habis. Nah, keluaran dari assessment risk ini juga akan dipakai oleh Business Continuity Planning Team, BCP Team. Apakah cuma dipakai oleh BCP, Business Continuity? Enggak. Risk juga dipakai oleh IT Audit, ya, Information System Auditor, untuk memprovide assurance effectiveness, efisiensi dari information system, apa yang dijanjikan dengan apa yang dikerjakan sama apa enggak. Ya, kalau janjinya kita mau pakai security high level, ternyata duit 1 miliar itu cuma kepake 200 juta, artinya kita cuma pakai firewall yang level rendah misalnya. Nah, ini kan ada risk di sini. Ya, korupsi dan lain-lain. Itu contoh. Dan yang lain apa? Contohnya adalah IT security. Barusan kita bahas bagaimana konfidensialitasnya, bagaimana integritasnya, bagaimana availabilitas dari asetnya, autentikasinya, otorisasinya, akunting, lognya, non repudiasinya. Wah, itu bisa 1 atau 5 hari sendiri kita training itu tentang IT security. Dan yang terakhir, risk pasti dipakai oleh teman-teman kita di project management. Over budget, keterlambatan delivery, belum lagi kalau ada change gagal, itu risk, ya. Bahkan ada yang undetected critical change. Ini juga akan berbahaya bagi kelangsungan projectnya. Oke, jadi itu terminologi-terminologi yang sering kita dengar kalau nanti kita mau berhubungan dengan orang-orang IT risk management. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Kita akan ketemu dengan topik IT risk selanjutnya yang lebih detail lagi in the next video. Ciao.